Jadi sekali lagi kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini berdasarkan pengalaman kita ya. Oke. Berdasarkan pengalaman masyarakat membuat laporan kepolisian itu dengan redaksi kalimat yang kadang tidak tertata dengan baik. Kronologis cerita ya, kronologis cerita, runutan perkaranya juga tidak ditata dengan kurang baik, bukan tidak ditata baik, tapi kurang baik. Sehingga agar bisa tertata dengan baik, penyampaian secara lisan jelas, agar penyidik yang membuat berita acara pemeriksaan itu, BAP, itu bisa memahaminya dengan gampang. Ya, karena kan tidak semua orang masyarakat ya yang bisa menyampaikan secara lugas gitu ya. Kadang ada yang berbelit-belit padahal maksud dan tujuannya adalah B, tapi dia A, C, Q gitu dulu kan. Suka muter-muter ya. Iya, suka muter-muter, sehingga dia harus perlu pendampingan agar dalam penyampaian dalam laporan ada dugaan tindak pidana ke kepolisian itu bisa jelas, lugas, dan kalimatnya tertata dengan baik. Dan pengacara umumnya sebelum melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, pengacara sebelumnya membriefing gitu. Membriefing si pelapor. Nanti ketika nanti ditanya pada saat ini, pertanyaannya ada begini jawabannya. Lalu penyampaiannya juga harus lugas, tegas, jangan gugup. Bukan maksud menggurui juga sih sebenarnya, tapi Bukan. lebih membimbing ya Bang. Membimbing, jadi bukan mengelabui, ya, jangan merintangi ada dugaan tindak pidana, apalagi pengacara membantu kliennya untuk berkata bohong, untuk mengabu-abukan gitu ya, mengabu-abukan sebenarnya dugaan tindak pidana dan lain-lainnya. Tidak ya? Ya, jangan sampai seperti itu karena bisa termasuk di dalam perbuatan pidana juga kalau melakukan kerjasama untuk merintangi ada dugaan pelaporan pidana itu. Berarti turut serta melakukan perbuatan pidana atau dia menyampaikan informasi yang bohong. Jangan menyampaikan informasi bohong karena ini berdampak kepada orang lain. Misalkan aku tak suka kepada si A, lalu aku sampaikan dalam pelaporan kepolisian adalah tentang keburukan ada dugaan pidana padahal dia tidak melakukan, itu berbahaya terhadap status seseorang kan gitu. Apalagi dinaikkan menjadi tersangka. Betapa malunya dia pernah menyandang status tersangka dulunya. Bagaimana dengan ibunya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya kan gitu. Betapa malunya dia memiliki orang tua, memiliki anak yang berstatus tersangka di kepolisian begitu. Nah, sebagai langkah awal begini deh, Jess, sebelum kita berbicara lebar tentang membuat laporan ke kepolisian ini ya. Baik. Kita harus lebih paham dulu apa itu laporan dan apa itu pengaduan. Oh, jadi itu berbeda. Beda. Bedanya tidak terlalu jauh, cuma yang membedakannya adalah ketika laporan itu dilakukan oleh siapa saja. Oleh siapa saja yang menyaksikan, melihat, merasakan atau mengalami ada dugaan tindak pidana. Jadi dugaan tindak pidana ini mungkin di-highlight ya, nggak semua harus dilaporkan ke polisi gitu kan? Boleh saja semua dilaporkan karena masih kalimatnya dugaan, sehingga ada penafsiran bahwasanya karena kalimat dugaan ini adalah sebenarnya menganggap seseorang belum dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Makanya semuanya dugaan. Negara kita menganut kepada azas praduga tak bersalah kan begitu kalimatnya ya. Berarti setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, walaupun secara pembuktian sudah jelas di kepolisian dari pelaporan dan lain-lainnya itu, tetap saja yang menjadi dia dinyatakan adalah orang yang bersalah dalam atas dugaan pidananya ketika sudah ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Misalkan di tingkat pengadilan negeri dia dinyatakan bersalah tapi belum berkekuatan hukum tetap ketika dia melakukan banding ya. Terdakwanya melakukan banding ke tingkat banding pengadilan tinggi. Masih ada upaya hukum baru terhadap dia agar statusnya juga tidak menjadi orang yang dapat dipersalahkan. Nah, ketika sampai kasasi ke Jakarta misalkan sudah dia ditetapkan berkekuatan hukum tetap adalah orang yang bersalah, berarti dia sudah melakukan perbuatan kesalahan atas dugaan atas perbuatan pidana yang dia lakukan berdasarkan laporan. Itu tadi laporan. Yang kedua pengaduan. Apa nih lagi pengaduan? Adalah ada orang-orang yang tertentu yang merasa dirugikan akibat orang memberlakukan dia berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dia merasa dirugikan akibat dari ulahnya seseorang. Hanya dia bisa dapat mengadukan. Jadi ketika tidak diadukan, ya, polisi tidak bisa melakukan upaya hukum terhadap orang terlapor. Misal pencemaran nama baik.
Iya, saya nggak suka nih sama Gegang ini. Ya. Saya mau aduin dia gitu. Ya, itu baru bisa kategori sebagai pengaduan. Jadi tidak bisa dilakukan upaya hukum, tindakan hukum oleh polisi tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu. Jadi kalau laporan itu semua orang bisa melakukan buat pelaporan. Tapi kalau pengaduan adalah orang yang merasa dirugikan. Tapi pemrosesannya oleh pihak kepolisian sama? Tetap prosesnya sama. Di dalam berita acara pemeriksaannya sama. Dalam pengaturan SOP dalam menerima laporan, ya, menerima pengaduan, tetap prosesnya sama. Nah, begitu. Baru polisi bisa melakukan upaya hukum terkait dengan pengaduannya. Nah, laporannya begitu juga. Jadi sehingga perbedaan pelaporan dengan pengaduan itu beda tipis saja. Kalau pelaporan siapa saja berhak melaporkan atas dugaan tindak pidana, tapi pengaduan adalah orang yang merasa dirugikan secara langsung. Misalkan JC adalah orang merasa dirugikan akibat fitnah, akibat pencemaran nama baik. Kalau Gega yang melaporkan atas dugaan pidana JC yang merasa dirugikan akibat dari dugaan pidana tersebut, tidak bisa. Harus ada orang yang bersangkutan. Jadi nggak boleh diwakilkan ya. Ketika saya merasa dirugikan, saya pengen ya udah kakak saya aja yang ngelapor soalnya dia channelnya lebih kuat. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi adalah orang yang bersangkutan langsung. Tapi kalau laporan bisa siapa saja. Misalkan ada perampokan, Jesse melihat atau menyaksikan atau menjadi korban sekalipun gitu kan, dia bisa sekaligus sebagai pelapor. Kalau si orang ini nggak bisa mengadukan lagi, misalnya dia meninggal gitu kan, dalam kecelakaan, dan kita sebagai keluarga nih merasa si pengendara ini, si yang menabrak keluarga kita ini yang salah gitu, itu bisa diwakilkan juga kan? Nggak mungkin kan? Menganggap keluarga kita yang salah? Maksudnya orang yang melanggar keluarga kita yang akhirnya meninggal ini, itu pengen kita aduin nih? Bisa. Berarti kan mereka adalah bagian dari keluarga, jadi itu tindak pidana yang bukan merupakan delik aduan. Nah, jadi bukan merupakan delik aduan, itu termasuk delik pidana biasa. Artinya siapa saja yang menyaksikan, siapa saja yang merasakan, siapa saja yang menjadi korban akibat dari dugaan tindak pidana, dia bisa melakukan. Keluarganya misalkan yang meninggal tadi akibat dari kecelakaan, akibat kelalaian seseorang, atau ada unsur kesengajaan dia menabrak gitu kan, keluarga bisa melaporkan dugaan tindak pidana itu. Kenapa dia merasakan? Jatuhnya tetap kata-katanya laporan ya, bukan pengaduan ya. Bukan pengaduan. Jadi itu ada perbedaan di antara dua redaksi kalimat itu. Dan menjadi acuan dalam proses BAP, melaporkan ke kepolisian, itu tetap prosesnya sama. Dan laporan serta pengaduan ini apakah semuanya perlu didampingi pengacara, Bang Parlin? Ya, jadi tidak mesti harus didampingi pengacara. Jadi jawaban atas tema kita pada hari ini adalah tidak mesti. Padahal ditanya perlu loh, tapi jawabannya tidak mesti. Apakah perlu didampingi? Ternyata kan tanda tanya. Ternyata tidak mesti. Dan sangat menjadi catatan penting agar didampingi oleh pengacara adalah untuk mengatur redaksi yang bagus, ya, kronologisnya agar runutannya masuk ke ada unsur pidana. Misalkan targetnya kita ingin memperkarakan seseorang gitu ya, dugaan pidananya. Ya. Kita harus mengatur kalimat-kalimatnya agar masuk unsur pengaduan ataupun laporan tersebut sesuai dengan target kita. Gitu. Kalau pengacara kan begitu mengatur strateginya. Aku tak suka sama Jesse akibat dari penipuan dan penggelapan yang dilakukannya terhadapku. Ya, penipuannya mungkin terkait dengan jual beli barang online. Iya, jual beli barang online, atau Jesse minjam uang ke aku nggak balik-balik. Ya, aku bisa masukkan bagaimana unsur penipuan dan penggelapan. Walaupun tertuang dalam sebuah perjanjian, bukan berarti perdata, tapi bisa kita masukkan unsur-unsur pidananya. Tetapi secara kronologis di dalam penyampaian laporannya ke kepolisian itu bisa masuk unsur-unsurnya. Maka itu kalau bukan didampingi pengacara, biasanya umumnya, bukan mengeneral, itu tidak sampai ke sana nanti. Oh, ini larinya ke perdata, kepolisian sampaikan. Kenapa? Karena secara kronologis dia sampaikan terkait dengan unsur-unsur perkara perdata, bukan pidana. Jadi tidak ada kewenangan kepolisian untuk menampung atau melanjutkan perkara tersebut, gitu. Jadi sehingga bagaimana ada unsur pidananya kita masukkan, sehingga pengacara perannya di sana sangat penting sekali. Satu sisi itu menjadi faktor penting, satu sisi ketika keterbatasan biaya, ya, tidak perlu ada pendampingan pengacara, atau dia mau melaporkan sendiri bisa saja dan sah-sah saja. Nah, cuma dalam pelaporan itu harus jelas, lugas, tegas, dan apa yang ditanya itu yang dijawab. Ditanya A, nanti Z yang dijawab, kan begitu. Kepolisian nanti kecewa dengan laporannya, gitu. Apa yang masuk ini? Kan banyak kepolisian menolak laporan masyarakat karena
yang ditanya A dijawab Z, sehingga yang ingin dicapaikan dalam hati dan pikirannya itu tidak, clue-nya nggak dapat, jadi bingung kepolisian. Dan gitu. itu berpengaruh terhadap proses penyelidikan selanjutnya. Berpengaruh, Jessy. Laporan awal itu adalah ujung tombaknya. Ujung tombak itu untuk bisa memperkarakan sampai ke persidangan perkara itu, persidangan pengadilan. Sehingga laporan itu menjadi rujukan. Ya. Ketika laporan masuk ataupun pengaduan masuk, langsung diterbitkan oleh kepolisian ketika memang memenuhi unsur-unsur pidananya adalah dibuat ada upaya untuk dilakukan penyidikan. SPDP, surat perintah penyidikan ya. Surat perintah untuk melakukan penyidikan terhadap laporan. Nah, itu sebagai ujung tombaknya laporan, langsung ada SPDP-nya. Lalu dia akan melanjutkan BAP, mencari saksi-saksi dan melengkapi bukti-bukti yang selanjutnya nanti dia akan menentukan apakah ada tersangka terkait dengan laporan tersebut. Ya, ketika SPDP sudah diterbitkan, berarti kepolisian sudah menyampaikan penyidikan tersebut, ada upaya penyidikan terkait dengan laporan ke kejaksaan. Nah, berarti dalam waktu dekat ya, dalam waktu-waktu tertentu nanti setelah dinyatakan lengkap berkasnya, dia akan laporkan kembali ke kejaksaan, sudah lengkap, ini akan disidangkan terkait dengan perkara laporan masyarakat A ini. Jadi semua ujung tombaknya awalnya dari laporan atau dari laporan itu ya. Iya. Salah-salah kalau kita salah mengungkapkan kepada pihak kepolisian malah nggak diproses sama sekali ya, Bang. Iya. Jadi hati-hati dengan laporan kalau tidak dinyatakan lengkap. Makanya itu banyak kan keluhan dari masyarakat. Kok nggak ditindaklanjuti nih? Udah sekian tahun. Internal kepolisian yang paham tentang apa sebenarnya tidak ditindaklanjuti, kenapa dihentikan penyidikannya, atau dilambatkan apa sebabnya. Kadang masyarakat lapornya pada hari ini Senin tanggal 28, minggu depan udah pingin ada tersangka gitu. Ya nggak bisa juga. Polisi kan memiliki keterbatasan dan ada perkara-perkara lain yang mungkin menjadi prioritas dan kita belum menjadi sebuah prioritas, tapi tetap menjadi ditangani. Dan laporan polisi ketika kita lakukan ke kepolisian, idealnya ketika memenuhi ada masuk unsur pidananya yang dilakukan oleh seseorang, ya, dan ini sudah sesuai dengan prosedur, polisi harusnya menindaklanjuti laporan tersebut. Apalagi kalau udah viral. Apalagi sudah viral. Kalau udah viral biasanya lebih cepat ya nggak sih, Bang? Lebih cepat. Kenapa? Karena terkait dengan reputasi kepolisian gitu. Kewibawaan negara kan diukur dari sana. Ketika ada dugaan pidananya jelas gitu kan, dan pelapornya sudah jelas dan sudah SOP-nya sudah dipenuhi semuanya, kalau tidak ditindaklanjuti kan menjadi terganggu kewibawaannya di mata masyarakat. Satu sisi laporan ini harus ditindaklanjuti ya ketika sudah dinyatakan lengkap. Kenapa? Karena masyarakat sudah turut serta membantu dalam penegakan hukum, sudah turut serta membantu polisian, ya, membantu kepolisian untuk meminimalisir jumlah tindak pidana di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kan gitu. Aku laporkan nih ada dugaan tindak pidana di Kali Putih. Polisi kan nggak tahu nih. Jadi pas kita ada laporan baru tahu. Nah, secara tidak langsung kan sudah membantu kepolisian di dalam meminimalisir tindak pidana yang ada di Pekanbaru begitu ya. Lalu secara logikanya dan ketentuannya laporan tersebut, karena kita sudah membantu kepolisian dalam upaya meminimalisir tindak pidana yang ada di Pekanbaru misalkan begitu ya, juga harus diberikan secara gratis dan cuma-cuma gitu. Jadi jangan ada pungutan liar dan tidak ada dibebankan biaya. Dan kepolisian sebagai besar kita buat laporan tidak pernah memungut biaya gitu. Tidak pernah memungut biaya terkait dengan laporan-laporan kita gitu. Oke, itu dia.